Yang akhirnya Pak Min ini memberanikan diri untuk melihat, Pak, kula mawon Pak, kula pengen roh tuyul kayak apa rupane Pak. Akhirnya Pak Min ini pun disuruh memejamkan mata oleh Pak Kiai. Pak Min, sampean merem dhisik, ojo melek sak urunge tak kon melek. Saat Pak Min ini membuka matanya, Pak Min ini pun langsung berteriak, amit-amit jebang bayi, koyok ngono kuwi ta rupamu tuyul. Pak Min ini melihat sesosok anak kecil dengan kepala yang cenderung lebih besar dengan badannya, dengan mata yang melotot dan mulut sejajar dengan hidungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah Malam ini OMG kembali berbagi kisah misteri. Kisah kali ini masih seputar pesugihan. Namun ada yang berbeda dengan pesugihan kali ini. Pesugihan ini dikenal dengan pesugihan tuyul. Bagaimana keseruan ceritanya? Inilah kisahnya. Kisah ini dibagikan Sobat OMG yang bernama Mbak Wati dari Nganjuk, Jawa Timur. Mbak Wati ini seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis. Namun kejadian 7 tahun yang lalu membuat Mbak Wati ini berubah pikiran. Kisah ini berawal saat di desa Mbak Wati ini sedang rame-ramenya panen padi. Mereka ini malah membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logika, yang sering terjadi saat panen padi. Mereka pun saling mengingatkan, wis wayahe panen pari Pak, ngati-ngati. Biasane lak ngene iki akeh ngonoan, akeh ngono onggrok sing gentayangan. Hal ini membuat Mbak Wati ini berpikir, kok ya sik enek zaman sing wis canggih percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Namun malah Mbak Wati inilah yang mengalami kejadian yang tak masuk akal. Malam itu Mbak Wati terjaga dari tidurnya. Sekitar 1:30 malam Mbak Wati ini mendengar suara pintu lemari dibuka, yang padahal tidak ada orang di sana. Namun karena Mbak Wati ini orangnya yang selalu berpikir logika, mungkin kena angin, Mbak Wati pun menutup kembali pintu lemari. Keesokan harinya kejadian yang serupa pun kembali terjadi. Malam itu kembali Mbak Wati ini mendengar pintu lemari seperti dibuka. Yang kali ini suaranya malah lebih jelas. Saat itu Mbak Wati langsung berteriak, "Weh, cilik gue, emangnya aku ndek duit nang lemari." Mbak Wati ini seperti percaya dengan omongan orang-orang yang sebelumnya, kalau yang masuk di kamarnya ini adalah tuyul. Dan Mbak Wati saat itu langsung menyuruh suaminya untuk melihat kamar yang di depan, karena biasanya sosok ini langsung berpindah tempat kalau sedang mencari uang. Dan benar saja, anak Mbak Wati ini langsung mengigau, menangis, takut, seakan-akan melihat sesuatu. Hal ini membuat Mbak Wati ini takut, membuat bulu kuduk Mbak Wati ini merinding. Mbak Wati ini mencoba melawan rasa takutnya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
Namun di hati Mbak Wati ini mengaku baru kali ini mengalami kejadian aneh yang membuatnya sangat takut. Keesokan harinya, warga ini digemparkan dengan banyaknya warga yang mengaku kehilangan uang. Satu contoh, tetangga Mbak Wati ini juga bercerita bahwa uangnya pun sering hilang. Uang yang 300 menjadi 200, uang yang 500 jadi 400. Tapi tetangga yang sebelahnya ini malah menyalahkan suaminya. Alah mbak, ojo seudon, lawang bojomu lo seneng ngombe, paling kayak ngombe. Memang sangat masuk akal. Saat musim panen ini, para pelaku pesugihan ini beraksi. Karena kejadian kehilangan uang ini bukan hanya di desa Mbak Wati, tapi juga di desa-desa sebelah. Nggak yang kaya, nggak yang miskin, semuanya merasakan. Hal ini yang menyebabkan warga ini bersepakat untuk meminta bantuan Kiai Sepuh yang memang dianggap mampu dalam hal gaib. Dan mereka pun mengadakan ronda setiap malam. Namun sang kiai yang dimintai tolong untuk membantu warga ini hanya bisa ikut ronda setiap malam Selasa dan malam Jumat. Entah ada apa rahasia dibalik semua itu. Ronda pun berjalan. Barulah di Jumat yang kedua di bulan itu, Pak Kiai ini baru ikut ronda malam. Pak Kiai bersama beberapa santrinya mengajak warga ini untuk keliling malam. Waktu itu 12:30, rombongan ronda Pak Yai ini nyampe lah di ujung desa yang memang tempatnya lumayan sepi, banyak pohon pisang di sana. Saat berada di perbatasan desa, Pak Kiai ini pun langsung menyuruh warga ini untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat warga ini bertakbir, Pak Yai pun melakukan gerakan-gerakan seperti silat dan lari ke arah batang pisang yang ada di seberang jalan. Saat Pak Kiai ini kembali ke arah orang-orang yang diajak ronda, Pak Kiai ini seperti menggenggam sesuatu. Yang anehnya, saat itu mereka nggak bisa melihat apa yang sebenarnya digenggam oleh Pak Kiai. Dan salah satu warga ini memberanikan diri untuk bertanya, Pak Kiai, sampean nyepeng nopo toh Pak? Sampean megang apa? Pak Kiai pun hanya senyum waktu itu. Iki lho, dolanan anyar, sing ngomong goleki. Ya apa pengen weruh awakmu kabeh. Saat itu warga sebenarnya ingin tahu, ingin melihat, cuman mereka takut. Yang akhirnya Pak Min ini memberanikan diri untuk melihat. Pak, kula mawon Pak, kula pengen roh tuyul kayak apa rupane Pak. Akhirnya Pak Min ini pun disuruh memejamkan mata oleh Pak Kiai. Pak Min, sampean merem dhisik, ojo melek sak urunge tak kon melek. Saat Pak Min ini membuka matanya, Pak Min ini pun langsung berteriak, amit-amit jabang bayi, koyok ngono kuwi ta rupa muyul-tuyul. Pak Min ini melihat sesosok anak kecil dengan kepala yang cenderung lebih besar dengan badannya, dengan mata yang melotot dan mulut sejajar dengan hidungnya. Gambaran tuyul ini sangat berbeda dari gambaran orang-orang yang bercerita kepada Pak Min. Pak Yai, apa yang ini kita jenenge tuyul? Ya wis ngene iki jenenge tuyul. Kok nggak seperti kayak yang di TV-TV itu Pak Kiai? Ya itu kan cuman gambaran. Kalau harus menggambarkan yang seperti ini, sutradaranya juga pening. Wong mulutnya itu kan sejajar dengan hidung. Dan warga yang berada sekitar Pak Min ini hanya pelongok-pelongok karena tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Pak Min. Dan Pak Yai pun menawarkan kembali, siapa nih saya pengen roh, siapa lagi yang mau lihat. Cuman warga pun saat itu udahlah biar Pak Min aja yang lihat. Akhirnya saat itu pun Pak Yai langsung menginterogasi tuyul. Ayo saiki ngaku ora kowe anake sapa, juraganmu ndi? Tapi tuyul waktu itu seakan tidak mau mengaku, tetap diam, hanya memandang tajam kepada Pak Kiai. Pak
Pak Kiai pun kembali menekankan kepada sang tuyul, kowe larang aku, tak bakar. Apa tak lebok nih botol? Apa tak cincang-cincang kayak timun? Akhirnya tuyul ini pun ciut nyalinya. Akhirnya mengaku dia ini peliharaan seseorang yang rumahnya nggak jauh dari batas desa. Kejadian ini tidak semua warga yang saat itu ikut rombongan Pak Kiai ini mendengar dan melihat apa yang dilihat Pak Min. Dan sang Kiai pun berpesan kepada Pak Min, apa yang dilihatnya malam ini, apa yang didengarnya malam ini, tolong dirahasiakan untuk kebaikan bersama. Dan Pak Yai pun berjanji akan memberi pelajaran kepada si empunya tuyul tersebut. Sobat OMG dimanapun berada, keesokan harinya warga ini kembali geger dengan penangkapan tuyul oleh Pak Kiai. Salah seorang warga ini menanyakan, oh iya toh Pak, tuyulnya kecekel? Iya Pak, tuyulnya kecekel, cuman nggak ngerti sopo yang duwe tuyul iki. Padahal memang Pak Min ini sudah diminta sama Pak Kiai untuk merahasiakannya. Tapi warga ini bisa menebak, bisa meraba, cuman tidak berani menyampaikan siapa yang sebenarnya punya tuyul ini. Barulah beberapa hari si terduga Mbah No ini, yang terduga yang punya tuyul ini, mencarilah informasi di mana keberadaan tuyulnya tadi. Pak, apa iya toh Pak, tuyulnya kecekel? Wong ndi toh kok hebat men? Pak No ini seperti berlagak pilon dan kagum dengan Pak Kiai yang bisa menangkap sang tuyul. Iku loh Pak No, Pak Yai pondok sebelah, mosok sampean nggak ngerti. Oh Pak Yai pondok sebelah. Nah setelah mendapatkan informasi ini, Pak No ini pun langsung mendatangi sang Kiai. Singkat ceritanya, Pak No ini nyampe lah di rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Terdengar suara Pak Yai ini menjawab salam dari dalam rumah. Saat Pak Yai ini membuka pintu dan tahu kalau ini nih Pak No, Pak Yai ini pun langsung mengatakan sesuatu yang bikin Pak No ini kaget. Loh, sampean Pak No, arep jikuk tuyul tah sampean? Pak No ini pun langsung gemetar, grogi, kalang kabut lah dia. Anu Pak Yai, enggak anu. Wes lah Pak No, ngaku wo. Lah wong tuyule sampean ki wis ngaku, lak sampean ki jeragane. Yang akhirnya Pak No ini pun mengaku bahwasanya dia memang punya tuyul. Berapa hari ini belum pulang. Sang Kiai pun menasihati Pak No, udahlah Pak No, sampean tobat, ora sah mujo, ora sah ngingu tuyul, rezeki iki Gusti Allah sing garesno, sampean tobat. Tapi Pak No ini malah ngerocos nggak karu-karuan. Kiai, iki urusannya sampean. Aku wis kesel urip melarat. Dosa ya dosaku, ora tak kon nyonggo sampean. Saiki sampean ora usah ngurusi urusanku. Yang penting balik nih tuyulku. Karena mendengar Pak No ini ngerocos nggak karu-karuan, Pak Kiai pun memberikan tuyulnya dengan satu syarat. Tuyul tak balik nih Pak No, tapi syaratnya sampean nebus duit 500 rupiah. Pak No pun bingung. Kiai pekok ya. Nebus tuyul 500 perak gitu ku permen nah. Karena Pak No ini nggak tahu apa maksud sang Kiai meminta mahar 500 rupiah. Buru-burulah Pak No ini nyari uang pecahan 500 rupiah. Pak, iki tebusannya 500 rupiah. Nggak lebih ya Pak? Nggak usah no. Sike cukup. Misal mulia. Urusanmu dewe, tapi ilingono. Becik ke titik olah ketara. Pulanglah Pak No. Dengan harapan, tuyulku balik aman. Beberapa bulan kemudian barulah terdengar kabar Pak No ini jatuh sakit. Warungnya bangkrut, uangnya habis untuk berobat Pak No ini ke rumah sakit. Tapi sebelum itu warga ini geger karena udah tahu kalau Pak No ini yang punya tuyul. Tapi anehnya, yang katanya kalau punya tuyul ini cepat kaya. Tapi Pak No ini bukannya kaya,
malah semakin miskin, dan akhirnya sakit. Sakit Pak No ini terbilang aneh. Badan Pak No ini seperti dicakar-cakar binatang buas, membusuk dan menular sekujur badannya. Banyak praktisi spiritual didatangkan untuk penyembuhan sakitnya Pak No. Nah, asnya semua praktisi ini tidak bisa menyembuhkan penyakit Pak No. Mereka hanya bisa melihat bahwasanya Pak No ini sakit ya karena ulahnya sendiri, karena ingon-ingonnya dewe. Yang akhirnya kerabat dekat dari Pak No ini pun mendatangi rumah sang kiai yang pernah menangkap tuyulnya Pak No, minta bantuan sama Pak Yai untuk mengobati Pak No. Hari itu pun sang kiai bersama beberapa santrinya datang ke rumah Pak No melihat kondisi Pak No. Sesampainya di rumah Pak No, sang kiai ini pun menceritakan perihal tebusan uang 500 perak tempo hari. Jane ini lho Pak No, aku njaluk tebusan karo sampean 500 perak kuwi ora tak gawe apa-apa. Duitmu tak ngge numbali tuyulmu, supaya tuyul kamu ini hanya bisa mengambil uang 500 rupiah. Awakmu ora makin sugih, awakmu makin melarat. Lah wis ngono, kan kowe nggak kuat to makani tuyulmu, ngeki dolanan tuyulmu. Nah, saiki tuyulmu gragot ya awakmu. Ya iki lho Pak No, pelajaran sing tak omongin nang sampean nek sampean nggak iso nampa. Akhirnya Pak No ini pun mengakui dan minta maaf atas kehilafan selama ini. Pak Yai, saiki kula pengen tobat, tulungi kula pengen tobat. Ya wis, awakmu pengen tobat ya kowe kudune tirakat, kowe kudune ruwatan, kowe kudune diruqyah. Akhirnya Pak No ini pun berobat ke tempat sang kiai, mengadakan ruqyah, ruwatan, karena harus memutus hubungan perjanjian dengan setan. Saat pengobatan ini sebenarnya kita sulit untuk menceritakannya karena sangat menyiksa Pak No saat itu. Saat pembacaan ruqyah, Pak No ini seperti sedang dipanggang di atas bara api, dia menggeliat kepanasan. Setiap kali dibacakan ayat-ayat Allah, dia selalu kepanasan, yang akhirnya dia pun muntah. Yang alhamdulillah setelah kejadian ini Pak No pun sembuh, Pak No pun bertaubat. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang dibagikan oleh Mbak Wati ini, cek ketitik Allah ketoro. Apapun bentuk persekutuannya, apapun bentuk pesugihannya, apapun bentuk penyelewengan akidahnya, selain kepada Allah, kebinasaanlah hasilnya. Lebih baik miskin di dunia daripada miskin di akhirat. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sekejap mata, dan kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Buat teman-teman yang punya cerita yang sama atau dengan versi yang berbeda, bisa berbagi di kolom komentar. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.